Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu terdapat pada halaman 36 dengan tulisan Arab dan 38 dengan tulisan bahasa Indonesia. Al-fi'lul madhi al-mabni lil fa'il. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah fi'il madhi mabni lil fa'il atau mabni ma'lum. Ya, fi'il madhi mabni ma'lum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Al-muttasil bidhamiri raf'in, yang dihubungkan dengan dhamir rafa'. Ya, dhamir rafa' itu adalah dhamir yang digunakan dalam kedudukan rafa'. Misalnya dhamir yang digunakan sebagai fa'il atau dhamir yang digunakan sebagai naibul fa'il. Ya, jadi dhamir tersebut bisa digunakan sebagai fa'il, bisa juga digunakan sebagai naibul fa'il. Dan ini rinciannya dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Baik, wazannya adalah fa'ala. Ya. Fa'ala ini adalah fi'il madhi mabni ma'lum. Nah, pada fa'ala terdapat fa'il dalam bentuk dhamir yang mustatir. Ya, jadi ketika fi'il itu fi'il madhi tidak dihubungkan dengan dhamir apapun, misalnya alif tasniyah, tidak ada waw jamaah, tidak ada nun niswah, tidak ada ta'ul fa'il, seperti fa'ala, ya, tidak dihubungkan dengan dhamir secara tertulis, maka fi'il madhi tersebut, ya, pada fi'il madhi tersebut terdapat dhamir yang mustatir. Takdirnya adalah huwa. Takdirnya adalah huwa. Di situ diperkirakan tersirat satu dhamir, yaitu dhamir huwa. Ya, dhamir huwa. Dhamir huwa ini digunakan untuk mufrad tunggal, muzakkar laki-laki, dan ghaib orang ketiga. Ya, orang ketiga. Orang ketiga maksudnya kata ganti tersebut ditujukan kepada orang yang sedang tidak ada di tempat. Ya, jadi dalam istilah bahasa, orang pertama itu orang yang berbicara. Orang pertama orang yang berbicara, mutakallim. Orang kedua itu lawan bicara, ya, atau mukhatab. Orang ketiga kata ganti untuk orang yang tidak ada di tempat, ya, saat berbicara, itu namanya dhamir ghaib. Dhamir ghaib atau dhamir orang ketiga. Kemudian selanjutnya fa'ala. Ya. Fa'ala tadi ditambahkan alif tasniyah, yaitu dhamir rafa' muttasil yang menunjukkan dua. Ini alif tersebut adalah dhamir, ya. Alif tasniyah tersebut adalah dhamir rafa' muttasil. Fa'ala digunakan untuk tasniyah, menunjukkan dua, muzakkar dan ghaib. Artinya dua orang tersebut sedang tidak ada di tempat berbicara. Fa'ala. Kemudian fa'alu, itu fi'il madhi yang dihubungkan dengan wawul jamaah. Dhamir rafa' muttasil digunakan untuk jama', artinya mulai dari 3 ke atas, muzakkar untuk laki-laki, dan ghaib artinya untuk orang ketiga. Kemudian fa'alat, ya, ini fi'il madhi yang sudah dihubungkan dengan ta'ut ta'nis, ya. Jadi ta'ut ta'nis ini bukan dhamir, ya.
Ta ta'nis ini adalah ta yang menunjukkan perempuan. Fa'il daripada fa'alat ini adalah domir mustatir, takdirnya adalah hiya. Ya, jadi di sini takdirnya adalah hiya. Digunakan untuk mufrad, tunggal, muannas, perempuan, ghaibah, orang ketiga. Kemudian fa'alata. Ya. Jadi taknya di sini adalah tak ta'nis, kemudian diikuti oleh alif tasniyah. Jadi fa'alata digunakan untuk dua orang, muannas, orang ketiga. Kemudian fa'alna. Ya, fi'il madhi dihubungkan dengan nun niswah, nun perempuan. Digunakan untuk jamak. Kemudian muannas, ghaibah untuk orang ketiga. Ya, jadi nunnya itu adalah dhamir rafa muttasil. Ya, nunnya di situ sebagai fa'il ya, daripada fi'il. Kemudian fa'alta, dhamir yang dihubungkan dengan fi'il madhi untuk orang pertama tunggal muzakkar. Orang kedua tunggal muzakkar. Mufrad tunggal muzakkar dan mukhatab orang kedua. Fa'altuma, ya. Taknya di situ adalah dhamir ya, ta'ul fa'il yang menunjukkan dua adalah alifnya. Ya, kemudian mimnya ini menunjukkan mukhatab ya, menunjukkan mukhatab. Ya, jadi fa'altum, kalian telah berbuat ya. Atau untuk sederhananya domirnya di situ adalah tum ya. Sekalipun kalau dipisah di situ taknya adalah ta'ul fa'il ya. Domir rafa muttasil. Mimnya yang menunjukkan jamak muzakkar. Ya. Mimnya menunjukkan jamak muzakkar. Kemudian fa'alti. Taknya ini ta'ul fa'il digunakan untuk mufrad, muannas, mukhatabah. Kemudian fa'altuma ini sama penggunaannya, boleh untuk muzakkar, boleh untuk muannas, dua orang. Atau boleh mix, campur. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Fa'altuma. Fatimah wa Zaid. Fa'altuma. Ya, katabtuma ad-darsa misalnya. Boleh untuk laki-laki dan perempuan. Fa'altuma. Kemudian fa'altunnah. Taknya juga di sini ta'ul fa'il. Nunnya adalah nun jamak perempuan. Ya, nun jamak perempuan. Jadi fa'altunna digunakan untuk jamak, muannas, dan mukhatabah orang kedua. Kemudian fa'altu dhamir rafa muttasil untuk mutakallim, ya, untuk orang pertama tunggal, mutakallim wahdahu. Akaltu, darastu, qara'tu, dan sebagainya. Kemudian na adalah dhamir mutakallim ma'al ghairi. Dhamir mutakallim ma'al ghairi. Artinya dhamir yang digunakan untuk orang pertama tunggal. Dhamir yang digunakan untuk orang pertama jamak. Fa'alna. Kalau tadi fa'altu untuk orang pertama tunggal. Fa'alna juga boleh digunakan oleh orang pertama tunggal untuk menunjukkan at-ta'zim ya. Ungkapan yang mengagungkan diri sendiri ya, al-mu'azzim, mengagungkan. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, untuk contohnya ini sebenarnya mulai dari nasara, ini adalah contoh fiil sahih ya, fiil sahih dihubungkan dengan dhamir. Perubahan yang terjadi sama seperti wazannya. Nasara fa'ala, nasara fa'ala, nasaru fa'alu, nasarat fa'alat, nasarata fa'alata, nasarna fa'alna, dan seterusnya. Itu sama persis dengan wazan untuk fi'il yang sahih. Kemudian
pada fi'il mudha'af seperti madda dan adda, ketika dihubungkan dengan dhamir sukun, maka huruf yang sama itu diidgham. Huruf yang sama yaitu dal diidgham seperti madda, maddu, dalnya diidgham, digabung ketika dihubungkan dengan dhamir sukun. Tapi ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat, maka dalnya ini dipisah seperti madadna, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, dan madadna. Ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat, maka dalnya dipisah. Sama seperti adda, addu, idgham. Huruf yang sama itu diidgham. Ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat, maka dipisah. Adatta, adattuma, adattum, dan seterusnya. Kemudian if'alalla ini sebenarnya mewakili fi'il selain sulasi. Ini kalau kita lihat if'alalla ini terdiri dari 6 huruf. 6 huruf. Yang pada intinya ini adalah fi'il madhi yang dihubungkan dengan dhamir. If'alalla, if'alalla, if'alallu, if'alallat, if'alallata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. Ini juga pada huruf yang sama ini itu dipisah ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat. If'alalti, if'allalta, if'allalta, if'allaltuma, if'allaltum, if'allalti, if'allaltuma, if'allaltunna. Jadi huruf yang terakhir ini lam fi'il yang terakhir yang disukun. Lam fi'il yang terakhir yang disukun. Sederhananya ini adalah contoh fi'il yang dihubungkan dengan dhamir. Ada 12 dhamir. Kemudian selanjutnya mulai dari sana, ba'a, khafa, dan tala, ini adalah contoh fi'il ajwaf. Yang menjadi catatan khusus untuk fi'il ajwaf yang dihubungkan dengan dhamir rafa. Maka ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat, maka ain fi'ilnya dihilangkan. Adapun kalau dihubungkan dengan dhamir yang sukun, maka huruf terakhir atau lam fi'il itu disesuaikan dengan dhamir setelahnya. Seperti sana, sana dihubungkan dengan alif tasniyah. Itu alif menghendaki setelahnya fathah, maka menjadi sana. Ketika dihubungkan dengan waw jamaah, maka menjadi sanu, disesuaikan harakatnya. Sanat, dihubungkan dengan ta'ut ta'nis. Sanata, dan sunnah. Di sini sunnah, ain fi'ilnya dihilangkan, mahzuf. Kenapa? Karena kata sana di sini dihubungkan dengan dhamir yang berharakat. Sunnah, di situ ada 2 nun. Nun yang pertama adalah lam fi'il, dan nun yang kedua adalah nun niswah. Keduanya digabung melalui proses idgham. Kemudian sunta, di sini kita melihat kembali ain fi'ilnya dihilangkan. Karena dia adalah fi'il sulasi ajwaf yang dihubungkan dengan dhamir yang berharakat. Sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Hal yang sama terjadi pada ba'a, khafa, dan tala. Yaitu ain fi'ilnya mahzuf ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat. Kemudian selanjutnya pada halaman 38 dengan tulisan bahasa Arab.
Itu ada 4 contoh fi'il madhi mabni maklum dihubungkan dengan dhamir rafa' muttasil. Ini adalah contoh fi'il naqis. Contoh fi'il naqis, yaitu gaza. Di sini sebenarnya hanya sedikit pembahasannya. Gaza, gazawa, gazau. Contoh fi'il naqis, di mana lam fi'ilnya tidak berharakat. Sama seperti Roma. Roma pada fi'il madinya goza dan Roma, lam fi'ilnya tidak berharakat. Jika demikian, ketika dihubungkan dengan alif tasniyah, maka huruf asli dari alif goza dan Roma itu dikembalikan, sehingga menjadi gozawa dan Romayah. Gozawa dan Romayah, huruf aslinya dikembalikan. Nah, ketika dihubungkan dengan waw jamaah, maka lam fi'ilnya dihilangkan. Lam fi'ilnya dihilangkan, sehingga menjadi gozau. Ya, setelah dihubungkan dengan waw jamaah, lam fi'ilnya mahzuf. Gozau dan romau. Kemudian, nah ini di sini agak cermat. Kalau pada lam fi'ilnya tidak berharakat, maka ain fi'ilnya berharakat fathah. Berbeda dengan radiyah dan sarwa. Ya, radiyah dan sarwa. Ya, musannaknya jelas radiyah dan sarwa langsung ditambahkan alif. Nah, kalau dihubungkan dengan waw jamaah, maka sama dihilangkan lam fi'ilnya. Dihilangkan lam fi'ilnya kemudian ditambah waw jamaah menjadi radu dan saru. Bedanya di sini ain fi'ilnya harakatnya dhammah. Radu dan saru. Kenapa? Karena lam fi'ilnya itu berharakat. Nah, adapun seterusnya itu semuanya sama, ya sama. Ketika dihubungkan dengan goza dihubungkan dengan ta'ut ta'nis menjadi gozat dan romat. Lam fi'ilnya mahzuf. Kemudian radiyah, ini langsung dihubungkan dengan ta'ut ta'nis. Lam fi'ilnya tidak mahzuf. Radiyat dan sarwat, ya, karena lam fi'ilnya berharakat. Gozat, gozata, gozauna, gozauta, gozautuma, gozautum, dan seterusnya. Saya rasa ini tinggal dihafal. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.